pemirsa, mohon izin untuk menyampaikan sesuatu di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei, kami Rumah Sinema Watulumbung akan mendayagunakan potensi-potensi kami yang terpendam, yang sudah lama tidak kami daya gunakan, untuk memulai sebuah program film edukasi. Dari Watulumbung semestinya akan tumbuh sebuah korelasi bagi kepentingan-kepentingan ke depan untuk bisa menyamakan persepsi bagi apa yang disebut film edukasi. Karena di dalam film edukasi yang akan kami garap, Talipati, yang bercerita tentang kisah pulung gantung dari daerah Gunung Kidul, ada rekan saya, Indra Tirtana, yang telah meriset begitu lama untuk menyampaikan moral attitude yang ada melalui film. Jadi film bukan sekedar sebuah produk yang akan kami sampaikan, tapi lebih kepada moral, ya. Itu Mas Indra, monggo ya. Mungkin bisa disampaikan ke. Sebelum Mas Indra, saya ingin tanya dulu Mas Boy. Kenapa Talipati, Mas? Artinya yang ditampilkan. Enggak, itu pertanyaannya justru ini akan menjelaskan moral tentang kenapa Gunung Kidul. Ya, nanti kan Mas Indra kan isinya tentang Talipati. Ya. Maksud saya latar belakangnya kenapa yang dipilih Talipati itu loh. Oh ya, oke. Ya. Itu kan jenengan ya. yang kamu. Kami Rumah Sinema Watulumbung tidak hanya akan membuat film edukasi Talipati, tapi tema edukasi yang akan kita buat adalah Talipati, Projopati, Bumipati, dan Belopati. Nah, kenapa Talipati yang kami pilih duluan? Karena ini sangat melegenda di daerah Gunung Kidul terutama, dan ini hanya ada di Gunung Kidul, tidak ada di tempat lain. Saya melihat ini sebuah kesempatan melalui pengetahuan kita, melalui film, akan menjadi sebuah teskis bahwa edukasi sebetulnya bisa memberikan alternatif bagi penyelesaian-penyelesaian, dan ada sumbernya, ada sumber yang sangat luar biasa. Film ini diriset, ini bukan sekedar ini Talipati ini bukan sekedar bikin film, makanya saya tidak sebut bikin film. Kenapa film edukasi? Yang seharusnya Yogyakarta menjadi sebuah destinasi pembuatan film-film edukasi selain Talipati. Riset 5 tahun. Nah, gitu. Ya. Oke. Sekarang Mas Indra, Talipati itu sebetulnya hampir sama dengan Pulung Gantung dulu yang terkenal itu, Pak? Atau seperti apa? Ya, oke. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya bersama Mas Boy di Rumah Sinema Watulumbung. Pastinya bukan kebetulan ya. Jadi saya dengan Mas Boy ini hubungannya sudah lama, karena tanpa sengaja sebetulnya Mas Boy ini senior saya di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta di Jakarta. Lalu perkenalan itu membuahkan sesuatu yang intens, lalu kita punya gagasan yang sama karena ideanya nyambung. Bahwa benar tadi yang dikatakan bahwa sebetulnya awalnya saya hampir tanpa tujuan ya. Riset itu hanya sekedar dulu karena peristiwa mengantar istri saya untuk melakukan tugas kuliah S2-nya. Lalu tanpa sengaja saya berkenalan dan menyaksikan peristiwa yang menurut saya itu membuat satu pertanyaan yang luar biasa dalam diri saya. Nah, kenapa kok sampai 5 tahun? Karena sebetulnya ada banyak curiosity ya, yang kemudian membuat saya ingin tahu
sesuatu yang tadinya hanya berupa misteri ataupun kejadian-kejadian yang umumnya dialami oleh teman-teman saya di Gunung Kidul. Lalu kemudian ternyata bukan hanya itu, ya. Jadi Pulung Gantung dengan fenomena yang ada sampai hari ini buat saya adalah sebuah sikap, atau kita bisa ambil angle itu dari sisi kebudayaan. Untuk mewujudkan itu tentu saja kemudian saya tidak berhenti pada riset yang saya lakukan yang ya sebetulnya bisa dikatakan belum mendalam, karena tujuannya memang bukan untuk akademis. Saya hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu saya, ya ini bentuk moralitas juga. Artinya ketika saya membuat film sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru saya, bahwa membuat film itu harus punya dasar. Jadi tidak hanya sekedar fiksi atau gagasan imajinasi, tapi sesungguhnya akan baik bila itu punya pertanggungjawaban moral. Nah, ketika hari ini saya ditanya apa sih sebetulnya pesan moral yang ingin disampaikan lewat film ini, saya menghargai betul apa yang ada di pikiran Mas Boy, ya. Artinya kenapa kita tidak menarik ini menjadi film edukasi? Benar, Tali Pati bisa ditarik ke ranah edukasi karena apa? Karena hampir banyak orang belum memahami bahwa Pulung Gantung hanya dijustifikasi sebagai sebuah misteri. Kejadian. Padahal semuanya kalau kita mau masuk pada ruang yang lebih dalam lagi, tadi saya katakan ini berhubungan dengan kebudayaan. Kenapa? Karena ada beberapa sumber juga yang kemudian menguatkan. Saya belajar banyak juga dengan seorang filolog senior, seorang Brahmana Keraton di Jogja, adalah Romo Manuwityo Seputro. Dari beliau saya banyak mendapat masukan bahwa ini ada satu versi juga yang apa yang dinamakan bersumber dari babat kirim. Bahkan jelas dan tegas bahwa beliau mengatakan riset saya ini salah, riset saya ini tidak berdasar. Oke lah, itu pandangan dari sisi filolog, ya. Saya tidak menyalahkan beliau. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan, saya tidak ingin ini hanya bersumber dari imajinasi saya. Jadi kalau ditanya apa pesan moral yang ingin disampaikan lewat film ini, yang pertama adalah mari kita menguak misteri tidak hanya sebagai misteri. Ada banyak pembelajaran. Kalau dalam tulisan saya untuk seminar waktu itu judulnya Epistemologi Manusia Jawa, menembus ruang religiositasnya, saya mengatakan bahwa beruntunglah teman-teman di Gunung Kidul karena punya Pulung Gantung. Kenapa? Dengan Pulung Gantung, teman-teman di Gunung Kidul sebetulnya seperti punya pengawas dalam tanda petik untuk meneliti hidupnya. Jika hidup saya sebagai orang Gunung Kidul belum sempurna, belum baik, ya, ada yang ya. memayungi. Jadi ini juga sebagai salah satu ruang untuk introspeksi diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pulung Gantung ini juga berhubungan dengan leluhur, dengan wahyu, dengan konsep kepemimpinan masa depan. Nah, ini yang sebetulnya kemudian Pulung Gantung menjadi kapanpun itu menjadi seksi temanya. Nah, hal-hal semacam itu yang sebetulnya ingin kita terjemahkan dalam produksi ini. Tidak semata-mata mengedepankan hantu, setan, memedi atau apapun ruh yang kemudian mengambil kepala orang menggantung. Tidak cuma itu. Teman-teman, sampai hari ini peristiwa Pulung Gantung sampai hari ini masih terjadi Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan saya juga tidak bisa memastikan kapan ini selesai. Tapi sebagai sebuah langkah upaya yang kami yakini ini bisa paling tidak menghentikan, sudah kami lakukan juga. Nah, jadi kembali kepada sebetulnya semua ini kan saya bilang dalam apa yang saya tulis untuk materi seminar. Anda boleh punya kebenaran, saya boleh punya kebenaran, teman-teman boleh punya kebenaran. Tapi ada satu kebenaran yang tidak bisa salah, kebenaran milik Tuhan sendiri. Jadi kenapa Pulung Gantung ini belum selesai dan seterusnya? Karena Tuhan masih mengendaki. Karena Tuhan masih mengendaki. Tapi saya yakin itu bisa. Jadi moral itu yang ingin saya bawa dalam film. Lalu pertanyaan tadi, kenapa Tali Pati? Pulung Gantung itu adalah sebuah judul, ya. Tapi sebetulnya kalau kemarin
saya diajak Mas Boy untuk berkeliling di Watu Lumbung ini kan, coba kita lihat ya, nanti kita bisa lihat banyak sekali tumbuhan yang hidup ya. Saya diajari Mas Boy untuk bagaimana menumbuhkan kacang ya. Kacang itu ternyata diuntai oleh tali, karena kacang ini tumbuhan rambat. Kalau dia tidak ditegakkan oleh tali, dia akan mendatar saja, Kan tidak bermanfaat. tidak bermanfaat. Tapi dengan tali itu dia bisa tumbuh kembang subur, lalu bisa rimbun juga. Ini karena tali. Nah, ada dua makna di sini yang ingin disampaikan. Tinggal bagaimana mengambil makna dari tali tersebut. Ya. Mau yang bermanfaat atau mau untuk mengakhiri hidup. Kembali kepada moralitas yang ingin kita sampaikan, bahwa di dalam proses-proses produksi kami akan mengambil momentum-momentum yang mempunyai nilai. 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kita akan menyamakan persepsi dengan melantunkan lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai. Dan 1 Juni pada saat hari lahir Pancasila, kami akan memulai syuting perdana yang sebelumnya tentu kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanggal 1 Juli, semoga film ini sudah bisa rilis dan kita akan putar di Gunung Kidul sebagai target sosialisasi dari moralitas yang kita sampaikan sampai 17 Agustus. Dan semoga 17 Agustus nanti TVRI akan menayangkan web series ini secara utuh. Gitu. Rada intensif. Special time boleh ya? Penting. Nanti Nanti. yang terakhir kepada periset tadi, gitu loh. Ya, Mas Endra sebagai pertanggungjawaban karena saya ini mengucapkan itu yang di mohon doa itu tadi, karena menemani riset itu. Mas,